Modulnya boleh tolong. Oke. Modulnya boleh tolong dikirim di ini? Bisa nggak ya Iya. dikirim di chat? Bentar, Bu. Oke, sambil jalan aja nggak apa-apa. Ya, maaf. Ya, sorry ya. Mungkin tadi laptop saya bermasalah ya ininya mic-nya. Kayak jadi saya terusin Bapak Ibu. Nggak apa-apa juga sambil ini nggak jadi kendala. Jadi tadi balik ke pengorbanan. Jadi sebenarnya pada prinsipnya di dalam belajar ekonomi itu adalah kita ingin memuaskan kebutuhan kita. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dari masing-masing agen ekonomi, misalnya contohnya adalah household ya. Oke ya, udah ya di grup ya. Oke ya, sambil jalan ya Bapak Ibu. Ya, jadi jadi contohnya misalnya manusia itu contohnya misalnya household itu tujuannya adalah ingin memaksimumkan kepuasannya atau yang kita bilang adalah utility-nya. Nah, batasannya apa? Batasannya adalah pendapatan yang ia miliki. Jadi ia ingin memaksimumkan tingkat kepuasannya dia setinggi-tingginya dengan batasannya adalah pendapatan yang ia punya atau income yang ia peroleh. Oke, di share screen-nya sudah ya Bapak Ibu ya tentang ini ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Iya. Nah, sekarang sorry. Oke ya Bapak Ibu, sekarang kita lihat jadi itu ya. Nah, terus yang kedua, kayak contohnya tadi kan household ya, rumah tangga. Nah, sekarang yang kedua adalah misalnya kita masuk ke perusahaan. Apa sih apa keinginannya perusahaan? Keinginannya perusahaan adalah memenuhi kebutuhannya. Yaitu apa? Perusahaan keinginannya kalau tadi yang namanya rumah tangga, keinginannya adalah yang kita ukur dengan tingkat kepuasan utility, maka kalau perusahaan adalah untuk memaksimumkan tingkat keuntungan kan, kalau perusahaan itu memaksimumkan tingkat keuntungan. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang kita lihat adalah kita sekarang masuk ke dalam circular flow atau sebenarnya gini, mau lihat sebenarnya pergerakan dari agen-agen ekonomi itu di dalam suatu negara itu sebenarnya bisa kita sederhanakan. Pergerakan uang maupun pergerakan barang itu kita bisa sederhanakan. Nah, bahasanya itu biasanya adalah menggunakan arus lingkar ekonomi ya atau circular flow. Jadi ini apa ya circular flow? Dia bilang kan adalah menggambarkan ya, jadi circular flow itu kan adalah menggambarkan
transfer uang ya, ini ya, transfer uang dan barang, dalam suatu perekonomian ya, itu adalah circular flow ya. Nah, terus selanjutnya, sorry. Nah, terus selanjutnya kita lihat di sini dari yang paling sederhana circular flow di sini ini ya. Bapak Ibu lihat di sini adalah yang paling sederhana itu adalah interaksi. Jadi gini, dimodelkan asumsinya itu dalam suatu negara itu hanya terdiri dari dua pelaku ekonomi atau bahasanya dalam ekonomi biasa disebut agen ekonomi. Itu sama dengan pelaku ekonomi yang tadi saya pertama bilang, yaitu pelaku ekonomi yang terdiri dari rumah tangga, yaitu household, dan yang kedua adalah pelaku ekonomi yang kita sebut adalah firms atau perusahaan. Nah, sekarang kita mau lihat yang di dalam, garis yang di dalam itu adalah alur terhadap barang dan jasa. Sedangkan yang di luar itu adalah alur terhadap uangnya, uang yang beredar. Nah, kalau kita lihat sekarang gini, untuk rumah tangga dan perusahaan, itu mereka terlibat di dalam dua pasar. Pasar apa aja ya Bapak Ibu yang mereka terlibat? Pertama adalah, kita lihat yang paling atas itu, ya jadi kalau Bapak Ibu lihat yang paling atas itu adalah market for goods and services ya. Ini ya yang paling atas. Ini yang paling atas ini adalah market for goods and services. Di sini adalah pasar dari barang yang diproduksi oleh perusahaan dan dibeli oleh rumah tangga. Makanya di sini adalah market for goods and services. Nah, yang kedua, rumah tangga dan perusahaan itu bertemu di pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi. Ini ya, pasar faktor produksi. Sekarang kita lihat bagaimana ya arus dari barang dan jasa di pasar dan di perusahaan dan rumah tangga. Jadi yang pertama adalah ini jadi kalau dalam ekonomi nanti Bapak Ibu tuh apalagi nanti kalau masuk ke dalam model makroekonomi atau nanti misal kita bicara tentang teori ekonomi ya, teori ekonomi klasik atau teori ekonomi Keynes, itu ada asumsi-asumsi yang dipakai. Mungkin asumsi-asumsi itu kelihatannya sepertinya nggak sesuai sama kenyataan. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, dari asumsi itu kita lihat aja dari asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan, nanti kita rileks satu-satu atau kita buka asumsi itu satu-satu agar ia dapat sesuai dengan kenyataan. Tapi asumsi yang awal pasti semua tuh asumsinya, contoh misalnya perekonomian tertutup. Ini kan contoh ya Bapak Ibu. Contoh yang circular flow yang kita bangun ini semua itu adalah contoh perekonomiannya adalah perekonomian tertutup. Jadi di sini kalau kita lihat asumsinya perekonomian tertutup. Jadi hanya ada peredaran barang dan jasa di dalam negeri saja, tidak ada dari ekspor ataupun tidak ada impor. Jadi di sini adalah household. Household itu dia adalah yang menyuplai untuk labor, land, dan capital yang akan digunakan si perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, jadi di sini, makanya di sini ya, kalau kita lihat, land, labor, and capital itu masuk ke dalam market for factor production. Jadi kan land, labor, sama capital itu kan faktor production ya, yang input yang akan digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi. Nah, hasil dari perusahaan itu, yaitu barang dan jasa, itu adalah, nah di sini kan dibilang, di sini adalah akan dikonsumsi oleh household. Jadi, ini Bapak Ibu, di sini asumsinya adalah terjadi equilibrium. Apa yang diproduksi oleh perusahaan semuanya habis dikonsumsikan oleh masyarakat. Makanya tidak ada adanya ekspor dan impor.
Nah, kalau kita lihat di sini satu-satu ya, dari garis yang ini ya, dari garis yang ini. Ketika household memberikan menyuplai labor land capital, maka household akan memperoleh income. Ini ya, household akan memperoleh income. Di sini kan income. Nah, income itu dalam bentuk apa? Karena dia memberikan faktor produksi, makanya income-nya itu adalah dalam bentuk wage, rent, dan profit. Ya, ini ya, wage, rent, dan profit. Nah, selanjutnya, household tadi, dia kan membeli barang dan jasa. Nah, makanya di sini bentuknya adalah spending, di luar nih. Nih ya, yang di luar ini bentuknya adalah spending. Karena household itu membeli barang dan jasa, dia mengeluarkan uang untuk barang dan jasa. Nah, barang dan jasa yang terjual ini, cost of goods, service, and sold, ini adalah revenue bagi perusahaan. Makanya ini yang disebut circular flow. Jadi sebenarnya dalam perekonomian, dalam suatu perekonomian di suatu negara yang kalau kita lihat sekarang complicated, sebenarnya secara sederhananya bisa digambarkan seperti ini. Di sini belum ada peran pemerintah, belum ada yang namanya perbankan, financial intermediary, terus belum ada ekspor atau impor. Jadi sederhananya, sebenarnya suatu perekonomian atau suatu negara itu hanya terdiri dari dua agent, yaitu household yang mengkonsumsi, ya, household yang mengkonsumsi, dan yang kedua adalah perusahaan. Jadi household yang mengkonsumsi, dan yang kedua adalah perusahaan yang memproduksi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan kalau misalnya si household itu labor, maka dia akan memperoleh wage. Kalau dia land, maka dia akan rent, memperoleh rent. Kalau dia menyuplai capital, maka dia akan memperoleh profit. Jadi ini adalah yang dia terima dalam bentuk apa gitu ya Bapak Ibu. Kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi tadi kan yang halaman sebelumnya itu kan yang sederhana ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, kalau asumsi tadi kita rileks pelan-pelan. Yang tadi ya, bahwa yang tadinya pertama asumsinya perekonomian tertutup, maka sekarang kita buat menjadi perekonomian terbuka. Sekarang kalau misalnya menjadi perekonomian terbuka dan adanya peran pemerintah dalam suatu negara. Kalau misalnya kita lihat, sebentar. Ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat kalau misalnya contohnya perekonomian terbuka. Kalau perekonomian terbuka dan sudah ada peran pemerintah ya. Jadi di sini nah biasanya kalau perekonomian terbuka itu dilambangkannya dengan dibilangnya rest of the world ya. Ini ya rest of the world, ROW atau disingkat ROW. Nah, terus kita lihat juga di sini adanya pemerintah. Jadi di antara firms, household di sini ada pemerintah. Nah, di sini kan kalau kita lihat lagi gimana sih alurnya pemerintah ini dan bagaimana rest of the world. Jadi kalau yang tadi asumsinya adalah perekonomian tertutup, semua barang yang diproduksi oleh firms habis dikonsumsi oleh rumah tangga. Nah, sekarang kita asumsikannya adanya kegiatan ekspor sama impor sehingga
ada pemerintah di situ yang mengatur. Jadi kalau Bapak Ibu masuk sedikit, saya cerita tentang teori ekonomi ya. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah ada yang paham. Jadi di dalam ekonomi itu ada dua teori ya yang paling mendasari ya maksudnya. Yang pertama adalah teori klasik. Ya mungkin udah pada sering dengar semua ya. Teori klasik itu dia terkenal dengan invisible hand. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu udah tahu semua ya invisible hand. Di situ dia mengatakan bahwa nah jadi kalau si teori klasik itu dia fokusnya adalah pada jangka panjang. Dia fokusnya adalah perekonomian dalam jangka panjang. Nah, dia juga di situ mengatakan bahwa jadi kan gini, kalau kita belajar ekonomi itu pasti selalu nanti Bapak Ibu pasti selalu ketemu yang namanya equilibrium. Harus selalu equilibrium. Di mana apa yang diproduksi itu harus dikonsumsi semua. Pokoknya equilibrium lah, ketemu titik temu itu. Nah, jadi kalau kata si klasik di situ mengatakan bahwa dia bilang kan invisible hand ya. Jadi perekonomian itu akan kembali ke equilibrium. Itu tidak perlu adanya campur tangan pemerintah. Biarkan pasar bekerja dengan sendirinya. Memang Bapak Ibu kalau kita lihat pasti nanti dalam jangka panjang, makanya dalam ekonomi itu biasanya nanti kalau Bapak Ibu belajar makroekonomi, pasti Bapak Ibu akan belajar 2 horizon waktu, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang ataupun jangka pendek itu nggak bisa dilihat bahwa kalau jangka panjang tuh hitungannya setahun misalnya, atau jangka panjang tuh hitungannya 10 tahun, enggak. Jadi biasanya jangka panjang itu hitungannya adalah bukan hitungan, maksudnya yang membedakan jangka panjang atau pendek adalah adanya variabel yang kita anggap dia tetap atau variabel yang kita anggap dia selalu berubah-ubah. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau balik lagi ke sini, jadi di dalam ekonomi satu lagi teori yang paling paling mendasar ya. Nanti between teori itu banyak teori-teori lagi yang muncul gitu ya. Biasanya orang tuh kenalnya adalah teori klasik sama teori Keynes. Nah, Keynes itu muncul dia mulai bicara bahwa kita nggak bisa selalu melihat ekonomi dalam keadaan jangka panjang. Kita harus melihat ekonomi dalam keadaan jangka pendek. Nah, kalau kita melihat ekonomi dalam jangka pendek, nah nanti di situ akan terjadi yang namanya disequilibrium. Tidak terjadinya equilibrium, makanya muncullah yang namanya gejolak ekonomi atau kita kenal namanya krisis. Itu si Keynes mengatakan seperti itu. Nah, disitulah butuhnya campur tangan pemerintah untuk membantu perekonomian cepat kembali ke equilibrium-nya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu secara garis besar. Nah, jadi kalau di sini kalau kita lihat balik lagi ke sini ya, kalau kita lihat nah di sini ada rest of the world. Rest of the world itu adalah untuk ekspor sama import ya, untuk ekspor sama import. Nah, di sini ada pemerintah, otomatis kalau ada pemerintah maka di sini ada tax ya yang harus dikeluarkan dari household sama dari firms ya. Ini teksnya kan. Ya kalau ini pasti Bapak Ibu udah sudah paham, pasti sudah pada paham juga ya peran dari pemerintah itu. Nah di sini kan impor itu kan berarti impor itu kan jadi perusahaan kan, impor itu masuk melalui perusahaan dan ekspor itu kan adalah rumah tangga ya kan, rumah tangga kan. Karena adanya rumah tangga mungkin ingin mempunyai pilihan yang lebih banyak, makanya ada yang namanya karena rumah tangga ingin punya pilihan lebih banyak, itu makanya adanya impor. Dan ekspor itu adalah karena semua barang yang diproduksi oleh firms tidak habis dikonsumsi oleh rumah tangga, makanya ada ekspor keluar. Kan ekspor kan berarti keluar. Ya, jadi impor itu kan barang masuk, yang artinya di sini adalah perusahaan yang menyuplainya.
Nah, ekspor itu adalah karena tidak semua habis dikonsumsi oleh rumah tangga, makanya terjadi ekspor. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, terus, nah ini selanjutnya kita di sini akan lihat perbedaan yang mendasar tentang mikro sama makro ya, perbedaan mendasar tentang mikro sama makro. Sebenarnya siapa ya Bapak Ibu? Ya paling gampang sih sebenarnya mikroekonomi itu kan kita belajar individu. Kalau di sini kita lihat ya, di sini nih, yang di sini dikatakan bahwa mikroekonomi lebih menitikberatkan kepada analisis membuat pilihan dan efisien penggunaan sumber daya, mencapai kepuasan maksimum. Sedangkan kalau makroekonomi itu adalah pentingnya segi permintaan dalam menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian, pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah. Jadi perbedaan mikro sama makro itu mikro itu analisisnya adalah individu. Maka Bapak Ibu di mikro akan belajar behavior-nya dari masing-masing pelaku ekonomi atau agent ekonomi itu ketika belajar di mikro ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau di makro itu Bapak Ibu akan belajar, jadi kalau di mikro itu belajar satu pasar, kalau di makro Bapak Ibu akan belajar semua pasar. Kalau di mikro Bapak Ibu belajar demand-nya individu, maka kalau di makro bahasanya adalah agregat demand. Kalau di mikro demand, kalau di makro bahasanya adalah agregat demand. Kalau di mikro itu supply-nya supply satu perusahaan, kalau di makro maka supply agregat supply. Kalau di mikro itu harganya adalah harga komoditas salah satu komoditi, kalau di makro Bapak Ibu akan belajar indeks ya, karena kan harga dari semua komoditas. Jadi itu adalah tentang makro dan mikro. Tapi kalau Bapak Ibu pelajari dua ilmu ini, makro dan mikro itu nggak bisa dipisahkan. Karena kalau lihat teori ekonomi yang modern itu mereka mulai yang namanya macroeconomic on micro foundation. Jadi gini, apa yang terjadi di suatu negara, indikator-indikator makroekonomi suatu negara itu sebenarnya dibangun dari behavior mikro yang ada di negara ada di suatu perekonomian tersebut. Makanya makanya makro on microeconomic foundation. Jadi dari behaviornya si pelaku di tingkat mikro akan menghasilkan data-data yang secara agregat atau secara makro. Itu yang sekarang terjadi. Jadi sebenarnya kalau secara teori, kalau mikronya baik, harusnya makro, kalau behavior di mikronya bagus, harusnya di makronya juga bagus. Karena kan makro itu berasal dari mikro. Atau kita balik, jika indikator makroekonomik itu bagus, harusnya itu adalah dibangun dari mikroekonomik yang bagus. Kira-kira gitu. Tapi mungkin bisa jadi yang ada itu tidak terjadi seperti itu ya. Karena mungkin ada ya itu tadi ya, ada missing di antara antara mikro dan makro ya, transmisi dari mikro ke makronya itu mungkin pelaku ekonominya ada yang ya mungkin kita belajar nanti bisa aja adanya asymmetric information antar pelaku ekonomi sehingga bisa terjadinya disequilibrium dalam jangka pendek. Mungkin kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini apa saja yang kita pelajarin di masalah-masalah di makroekonomi. Yang pertama adalah agregat output. Agregat output atau yang kita bilang di sini adalah hasil dari suatu negara atau pendapatan dari suatu negara, maka di sini Bapak Ibu akan mengenal nanti yang namanya resesi, yaitu jika perekonomian mengalami penurunan terhadap outputnya atau GDP-nya turun bahasanya. Yang kedua adalah depresi ya, jika tadi turunnya dalam waktu yang lama. Nah, selanjutnya akibat dari resesi dan depresi ini, maka Bapak Ibu nanti akan belajar tentang pengangguran, banyak pekerja yang dipecat, itu ya Bapak Ibu. Itu adalah masalah makro. Terus ini yang B adalah kalau yang B
Ya, di sini yang B dikatakan pada tingkat harga agregat, yang C adalah pengangguran ya. Pengangguran itu merupakan masalah makroekonomik, pengangguran. Terus selanjutnya siklus usaha. Terus selanjutnya dalam makroekonomik Bapak Ibu juga akan ngebahas tentang stabilitas nilai tukar. Ya, ketika kita bicara open economic, maka kita pasti akan bicara, nah kan tadi ketika bicara open economic, maka kan uang yang dipakai dalam peredaran tadi beli barang dan jasa, itu kan bukan lagi menggunakan uang dalam negeri ya. Maka di situ nanti akan adanya nilai tukar. Terus terakhir, maksudnya bukan terakhir, sorry. Terus juga kita akan belajar ekspor impor, maka kita akan melihat bagaimana hubungan dengan negara lain. Bagaimana hubungan dengan negara lain, oke ya? Itu kira-kira permasalahan dalam makroekonomi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini Pak Ketua kelas semua teman-temannya udah hadir semua ya? Ada 2 kayaknya yang belum, Bu. Tapi nggak tahu itu Oh, gimana jadi kabarnya. oh iya berarti jumlah mahasiswanya 30 ya? Berapa? Iya, Ya, sekitar 29, 30 gitu, sekitar Bu. ya Soalnya ini 29, ya 29. Oh, ada ini 2 2 kelas soalnya, kelas. Bu. Oh iya, ada 2 kelas. Tapi ketua kelasnya dengan Bapak Iftitan, dua-duanya. Enggak, satu kelas Oh, aja saya. Yang satu oh kelasnya kalau nggak tahu. yang satu dengan Pak siapa atau Ibu siapa? Kurang tahu tuh, Bu. Mungkin ada teman Oh yang iya. kelas itu bisa jawab. Iya, mungkin bisa bantu jawab teman yang kelas satunya Bapak Ibu. Berarti yang kalau maaf Pak, kalau yang kelas Pak Itvan, manggilnya maaf Pak Itvan, itu dari kelas Pak Itvan sendiri berapa mahasiswa berapa? 16 termasuk Yang saya, oh 16. 16 termasuk, oke. Mm. Mungkin yang dari kelas lain atau belum terbentuk kali ya, Bapak Ibu ya, ketua kelasnya ya, karena kan baru ya. Iya. Iya, belum, Bu. Oh iya, belum ya Ibu tadi Ibu Sep. Tadi Sep. Iya. Iya, Ibu Septia. Oh iya, mungkin belum terbentuk ya. Iya, iya. Berarti ini Ibu Septia dari kelas yang satunya ya, Ibu ya? Iya, yang pagi ya. Aku juga. Aku kurang Dua, kurang paham juga sih. oh iya, dua-duanya pagi Pak. Bapak Itvan dan Bu Sep. Pak Itvan pagi. Dua-duanya pagi, cuma ada 2 Bedanya apa? angkatan, Bu. Ada 40 angkatan 45 Bappenas, ada yang 42B itu aku nggak tahu tuh apa panjangannya. Oh, ini aku yang 42B pagi. Soalnya Oh, 42B. tahu ada 42A pagi gitu. oh gitu. Ya, baik-baik. Oke, oke. Oke, kita Ya, yang satu. makasih. Mungkin nanti yang dari kelas 42B pagi boleh sharing ketua kelasnya siapa gitu. Nanti mungkin. Ya, jadi lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke mekanisme pasar. Jadi di dalam tadi karena kita tadi udah belajar ya tentang perbedaan makro, mikro, terus udah gitu circular flow. Nah, sekarang kita akan masuk ke mekanisme pasar. Mekanisme pasar di dalam pasar. Pengertian pasar sendiri ya. Pengertian pasar sendiri kan adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual dan pembeli. Berarti kan kalau kita bicara penjual dan pembeli, berarti di situ ada demand supply, ada permintaan dan penawaran. Nah, sebenarnya kalau pasti belajar makro ataupun mikro, Bapak Ibu pasti akan bicara mekanisme pasar, dua-duanya akan bicara mekanisme pasar, gitu ya. Nah, hanya bedanya adalah kalau misalnya di mikro, Bapak Ibu akan belajarnya pasar monopoli, pasar persaingan sempurna. Nah, kalau di makro kita langsung melihat, oh kalau misalnya, misal contoh aja, kalau misalnya diasumsikan harga yang terbentuk di pasar itu adalah tidak dapat diubah
harganya adalah fix, tidak dapat diubah, maka berarti ini lagi bicara di pasar monopoli, pasar persaingan sempurna gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke permintaan ya Bapak Ibu, permintaan dahulu. Nah, ini udah pada tahu ya permintaan itu apa. Permintaan itu kan adalah jumlah barang yang diminta oleh jumlah barang yang diminta atau yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan pada jangka waktu tertentu. Ya. Jadi hanya pada tingkat harga tertentu dan jangka waktu tertentu saja. Nah, terus selanjutnya adalah kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ya Bapak Ibu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan apa saja? Kalau dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri, terus tingkat pendapatan masyarakat, ya berarti kan berapa kemampuan masyarakat untuk bisa membeli barang itu, terus barang komplement dan barang substitutnya. Barang komplement itu adalah barang pelengkapnya, substitutnya adalah barang penggantinya, selera masyarakat, dan jumlah penduduk. Nah, biasanya kalau kita bicara ya Bapak Ibu, ketika kita bicara bahwa hukum permintaan itu pasti ketika harga naik, maka jumlah barang yang dibeli turun. Itu barang normal ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kita selalu bilang adanya ceteris paribus. Asumsinya adalah ceteris paribus. Sudah pada tahu ya asumsi ceteris paribus? Diasumsikan adalah ketika kita ngomong yang lain, bahasa gampang yang lain indikator atau variabel-variabel yang lain tidak bergerak dulu. Jadi hanya fokus pada ini saja. Nah, makanya di sini dibilang adalah ceteris paribus. Itu asumsi yang selalu dipakai. Nah, terus selanjutnya, jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau misalnya ya pergerakan kurva itu dari titik yang di sini, yaitu pada tingkat harga 2.000, maka jumlah barang yang dibeli 200, ini tertingginya, dan ketika harganya turun, maka jumlah barang yang diminta, bukan yang dibeli, ya sama aja, yang dibeli atau yang diminta adalah 650. Nah, jadi pergerakan dari atas ke bawah itu terjadi karena adanya pergerakan harga. Jadi moving along the curve ya, jadi karena adanya pergerakan harga. Tapi kalau pergerakan ke kanan dan ke kiri, jadi kurvanya itu bergerak ya, kurva demand-nya itu bergerak. Kurva demand-nya itu bergerak ke atas gini atau ke bawah begini. Jadi dia bergerak ke atas atau dia bergerak ke bawah, itu adalah dari faktor di luar harga. Jadi tingkat pendapatan, selera masyarakat, jumlah penduduk, ekspektasi, itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu namanya shifting ya, dia bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah. Contohnya misalnya, jika pendapatan masyarakat naik, maka demand terhadap barang akan naik, maka dia akan bergerak ke kanan. Ya, jadi kira-kira gitu. Jadi pergerakan ke atas dan ke bawah atau ke kanan dan ke kiri itu karena faktor di luar harga. Itu ya Bapak Ibu. Nah, oke, terus selanjutnya kita masuk ke penawaran. Kita masuk ke penawaran ya. Penawaran itu sama sebentar. Kita masuk ke penawaran. Penawaran itu adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan ya. Faktor-faktornya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, harga barang tersebut. Karena penawaran dari sisi produsen, maka yang mempengaruhi adalah apa? Faktor produksinya. Berarti kan harga inputnya. Terus tujuan perusahaan dan teknologi. Selanjutnya sama ya Bapak Ibu, kita menggunakan ceteris paribus juga, ini pakai ceteris paribus sama. Nah, ini penawaran, bentuknya adalah dari kiri bawah ke kanan atas, atau bahasanya, sorry tadi saya belum nerangin ya.
bahasanya ini slope-nya adalah positif ya. Ini sama penawaran, berarti kan kalau dari sini kalau harga meningkat, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan meningkat. Nah, ini juga sama, ada movement along the supply curve sama shifting. Kalau movement itu adalah pergerakan sepanjang sepanjang pergerakan karena adanya perubahan harga, jadi hanya dari titik ini ke titik ini gitu ya, dari sini ke sini. Tapi kalau shifting maka berubah ke sini ataupun ke kanan ataupun ke kiri. Nah, terus ini ya Bapak Ibu. Nah, ini yang di sini yang akan kita masuk. Jadi, kalau belajar di makroekonomi, di ekonomi ya Bapak Ibu, mau belajar apapun di pasar apapun, mau makro ataupun mikro, itu pasti Bapak Ibu ketemu kurvanya bentuknya kurang lebih semua sama, bentuknya seperti ini. Demand itu turun ke bawah, supply itu slope-nya positif, kalau demand itu slope-nya negatif. Secara garis besar semua sama. Hanya kalau di makro menjadi agregat demand, nanti kalau di kalau di makro agregat supply. Secara garis besar bentuknya sama semua seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu pokoknya kalau belajar ekonomi pasti harus ketemu yang namanya equilibrium. Harus ketemu yang namanya equilibrium. Karena di equilibrium inilah ketemu yang namanya pembeli sama penjual cocok untuk harganya. Ya, equilibrium. Kalau ditawarkan di bawah sini maka akan adanya yang namanya excess demand ataupun excess supply. Jadi gitu. Kalau di equilibrium ini ketemu, jadi baik konsumen atau produsen puaslah dengan harga yang terjadi. Contoh ya Bapak ini maksudnya ini mungkin 1.500 ya. Contoh, misalnya harga pada 1.500. Kalau harga 1.500, maka yang terjadi adalah excess demand. Kenapa excess demand? Kalau kita lihat ya, kita tarik nih. Yang disuplai hanya sebanyak ini Bapak Ibu. Sedangkan kita tarik ke garis demand, yang diminta sebanyak ini. Maka dari sini ke sinilah yang kita sebut, ini disebut excess demand. Nah, akibat dari excess demand, maka kan jadi teori gampangnya aja ini ya Bapak Ibu, kita lagi bicara yang paling sederhana, asumsi yang paling sederhana, semua ceteris paribus. Ketika kelebihan dari demand-nya kelebihan, supply-nya itu dengan supply yang terbatas, maka akan mendorong harga itu naik. Jadi akan mendorong harga kembali ke equilibrium. Sekarang kalau misalnya kita lihat di sini adalah harganya di 3.500. Maka yang terjadi adalah excess supply. Yang diminta hanya sebanyak ini, sedangkan yang disuplai itu adanya sebanyak ini. Berarti sebanyak inilah yang disebut excess supply. Nah, jadi supply barang terlalu banyak di pasaran, sedangkan yang diminta hanya sebagian ini, sehingga akan mendorong harga untuk turun. Nah, itu makanya dalam ekonomi selalu terjadi yang namanya equilibrium. Itu ya Bapak Ibu, ini teori yang paling dasar banget, semua asumsi, ceteris paribus, semua. Jadi seperti itu. Oke ya Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya kita akan masuk ke dalam kebijakan. Nah, di sini di dalam makroekonomi, maka kita akan bicara 4 macam kebijakan ya. Di sini dikatakan ya Bapak Ibu, ada 4 kebijakan. Di sini kebijakan yang terkait dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan pendapatan, dan supply side policy. Kebijakan fiskal itu apa? Kebijakan yang dari sisi pemerintah ya, mungkin semua udah pada tahu ya Bapak Ibu, dari pemerintah kan berarti pajak ya, udah tahu lah pemerintah kan ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh
di sini pemerintah ya, di sini pakai bahasanya yang dibuat oleh pemerintah, tapi maksudnya di sini adalah bahasanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah bank sentral, yang berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar, ya. Terus income policy itu adalah kebijakan moneter dan fiskal yang merupakan kebijakan yang paling utama bagi pemerintah. Ya, di sini namun ada instrumen lain yang dapat digunakan pemerintah agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud, yaitu income policy yang berkaitan secara langsung dilakukan untuk mengontrol harga dan upah. Terus ini ada supply side policy yang berkaitan mengatur dari sisi penawaran ya, yang dari sisi penawaran. Ya itu ya Bapak Ibu. Jadi selesai untuk bab pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke bab kedua. Ya, nah ini ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam GDP ya. Ini tadi yang saya bilang kita akan masuk ke dalam GDP. Apa itu GDP? Apa itu bedanya GDP sama GNP? Ya Bapak Ibu, ya mungkin kalau yang dari makroekonomik semua udah pada tahu ya Bapak Ibu. Ya kita nge-recall aja ya, nggak apa-apa ya. Saya yakin sih pasti banyak mungkin ya yang dari ekonomi ya. Oke ya Bapak Ibu, kita masuk. Jadi kita akan masuk ke yang namanya GDP, Gross Domestic Product atau PDB, Produk Domestik Bruto. Ada dua, GDP dan GNP. Kalau GDP Domestic Product, kalau GNP National Product. Kita lihat ya Bapak Ibu, by definisi GDP adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Sebenarnya paling gampangnya aja sih, sebenarnya paling gampangnya adalah GDP itu, paling gampang sederhananya GDP itu adalah sebenarnya P dikali Q. Itu sederhananya sih gitu aja, paling gampang ya Bapak Ibu. Tapi kan kita akan belajar teori yang mendasari secara seluruhnya ya. Nah, ketika kita bicara GDP, maka sebenarnya kita akan bicara lebih lanjut. GDP itu adalah nilai pasar. Jadi GDP itu adalah menjumlahkan seluruh jenis barang dalam aktivitas ekonomi, tapi di sini adalah yang legal. Nah, di sini makanya ini seluruhnya ya dalam perekonomian. Tapi di sini GDP-nya itu adalah nilainya nilai pasar. Nah, yang dihitung adalah barangnya, adalah barang final. Untuk barang dan jasa diproduksi ya, diproduksi pada saat ini saja. Jadi GDP hanya mengukur pada waktu tertentu kan GDP. Jadi pada saat ini bukan menghitung di waktu yang lalu. Di sini juga di dalam suatu negara dan dalam periode tertentu GDP. Oke, di sini. Nah, kalau GNP, karena kalau kita lihat bedanya GDP sama GNP, kalau GDP itu yang diproduksi domestik ya. Jadi yang kita lihat adalah dia diproduksi di dalam negara tersebut. Walaupun dia menggunakan faktor produksi luar negeri, bukan menggunakan faktor produksi dari domestik, tapi selama dia diproduksi di dalam domestik, maka dia akan menjadi perhitungan GDP. Karena kan domestik. Tapi kalau GNP, karena dia nasional, kan gross GNP itu kan N-nya ada nationality, gross national product, maka yang dilihat adalah nationality-nya. Jadi yang dilihat adalah walaupun dia diproduksi di dalam negeri, tapi bukan menggunakan faktor produksi dari dalam negeri, maka dia harus dikeluarkan. Atau sebaliknya, kalau dia diproduksi di luar negeri, tapi menggunakan faktor produksi dari Indonesia misalnya, maka dia harus ditambahkan di GDP-nya, GNP-nya Indonesia. Makanya di sini GNP adalah GDP dikurang NFI. NFI adalah Net Foreign Investment, yaitu balas jasa faktor asing atau faktor produksi yang tidak dimiliki oleh negara. Itu ya Bapak Ibu. Itu untuk GDP sama GNP.
Nah, sekarang kita akan masuk yang kedua adalah nominal versus real. Nominal versus real atau harga dasar sama harga berlaku bahasanya. Ya mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah terbiasa dengan data-data dari BPS, biasanya di BPS kan pakai PDB harga dasar atau PDB harga berlaku atau PDB harga dasar. Kok harga dasar? Sorry. PDB harga berlaku atau PDB harga konstan. Maaf. Nah ya, itu nominal versus real GDP. Kalau nominal itu adalah harga berlaku ya, Bapak Ibu. Kalau GDP real itu PDB harga dasar atau harga konstan. Nah, jadi kalau GDP, jadi tadi ya Bapak Ibu, jadi kan gini ya. Tadi ya yang saya bicara dasar kan jadi GDP itu kan sebenarnya adalah P dikali Q. P-nya ini loh Bapak Ibu yang kita akan bicara nominal atau real. Kan Q-nya itu tetap ya. Q yang diproduksi suatu negara pada tahun tertentu. Kalau kita lagi bicara GDP tahun 2020 berarti adalah Q yang diproduksi di tahun 2020. Itu ya. Nah, sekarang kita bicara P-nya. Supaya kita bisa dapat berapa sih nilai Y-nya atau nilai GDP-nya. Nah, P-nya ini ada dua. P nominal yaitu adalah harga berlaku. Yaitu P yang indeks harga yang berlaku di tahun 2020. Yang kedua adalah real GDP atau yang kita sebut harga konstan, yaitu indeks harga yang berlaku di tahun dasar. Tahun berapa yang mau kita pakai? Kalau di BPS, sekarang tahun dasar yang dipakai adalah 2010. Jadi P 2010. Ya, itu ya. Itu yang namanya nominal dan nominal dan real. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk yang namanya ada indikator namanya GDP deflator. GDP deflator, apa itu GDP deflator? GDP deflator itu adalah rasio antara GDP nominal dengan GDP real pada tahun yang sama. Jadi nominal dibagi real. Ya, jadi dari GDP deflator kita akan mengukur berapa tingkat harga yang sedang berlaku pada tahun tertentu dibandingkan dengan tingkat harga dengan tahun dasar. Jadi sebenarnya, sorry. Maaf. Jadi sebenarnya GDP deflator itu sebenarnya kita bisa sebenarnya dari GDP deflator kita dapat melihat berapa sih harga, dapat memonitor tingkat harga dari GDP deflator. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi di sini tadi saya bilang ini adalah tingkat harganya, ini adalah jumlah barang. Di sini adalah harganya. Ini jadi harga pensil, ini harga hotdog, ini buku. Bentar ya.
Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya dilihat ini yang di sini ya, yang di ini sorry, mana ya? Jadi yang di atas ini adalah perhitungan untuk nominal, yang di bawah adalah perhitungan untuk real GDP, yang ini adalah GDP deflator. Kalau kita lihat di sini kalau nominal maka Bapak Ibu lihat menggunakan harga yang berlaku. Lihat ya 1.000, 2.000, 3.000. Sedangkan kalau konstan menggunakan 1.000, 1.000, 1.000 karena tahun dasarnya adalah tahun 2001. Itu ya. Nah, terus di sini di yang terakhir adalah menghitung GDP deflator ya, ini ya, menghitung GDP deflator. Ini untuk melihat perbandingan harga. Nanti bisa juga jadi dari GDP deflator nih Bapak Ibu bisa lihat inflasi juga bisa dilihat nanti lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan GDP. Perhitungan GDP itu ada 3 metode pengeluaran, pendapatan, satu lagi value metode produksi metode nilai tambah. Kayak kita masuk ke metode pengeluaran. Metode pengeluaran itu adalah berarti ya ini yang dipakai. Jadi gini, kita menghitung berapa sih sebenarnya pendapatannya, itu kan bisa dihitung dengan berapa sih sebenarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang. Itu kan bisa juga didekatkan pada seperti itu. Makanya kita bilang di sini adalah metode pengeluaran. Karena kita lihat berdasarkan konsumsi, yaitu yang dikeluarkan rumah tangga, investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dan rumah tangga juga, government yang dibelanjakan, dan ekspor impor ya. Ini mungkin Bapak Ibu udah pada tahu semua. Terus di sini ada metode pendapatan tadi ya, dari yang tadi yang waktu circular flow itu kan dari gaji, upah, wage, rent dan capital. Nah, di sini tapi kan kalau dari sisi pendapatan itu kan agak susah ya Bapak Ibu. Ya kalau kita mau jujur-jujuran aja kan pasti semua pada nggak mau ngaku misalnya berapa sih jumlah pendapatannya. Makanya metode pendapatan ini paling jarang dipakai ya Bapak Ibu. Pasti yang banyak digunakan adalah metode pengeluaran. Nah yang terakhir adalah metode produksi, yaitu menghitung seluruh jumlah produksi yang diperoleh suatu negara. Nah ini yang dipakai juga kan yang di BPS, Bapak Ibu. Jadi yang dipakai di BPS itu dan juga hampir dipakai di semua negara ada 2, yaitu metode pengeluaran dan metode produksi. Nah, dari metode produksi ini yang kita bisa lihat sekarang di data BPS yang dibagi berdasarkan dibagi berdasarkan sektor produksi ya. Di sini ada 9, tapi update-nya kan sekarang kalau nggak salah ada 11 ya, kalau nggak salah sekarang. Nah, ini kita menghitung nanti nilai akhirnya. Ya, nanti akan belajar lebih lanjut ya Bapak Ibu ketika di makronya, masuk ke makronya. Oke, nah sekarang kita lihat apa sih manfaat perhitungan GDP. Manfaat perhitungan GDP yang pertama adalah ini secara makro. Walaupun GDP nanti kita lihat ada kekurangannya, tapi ini adalah indikator yang dipakai di semua negara. Jadi kan ya kalau misalnya Bapak Ibu mau membandingkan negara A sama negara B, pasti kan kita harus punya satu indikator yang sama, yang apple to apple bisa dibandingkan. Nah, yang paling gampang adalah dari indikator makro dulu, yang paling kita bisa lihat, yaitu tadi GDP, yaitu dari faktor pengeluaran, dari pengeluaran. Kan itu yang paling gampang. Makanya kan setiap orang bisa tahu berapa sih pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, tadi ya itu adalah dari cara menghitungnya tadi dari GDP harga konstan atau GDP real. Nah, jadi tadi GDP itu adalah untuk mengukur kemakmuran ekonomi suatu negara, terus untuk mengukur kesejahteraan, untuk mengetahui kinerja perekonomian, dan untuk membandingkan perekonomian negara dengan negara lain ya tadi. Nah, tapi di sini kita lihat kelemahan GDP tadi ya, walaupun GDP itu menghitung seluruh aktivitas ekonomi, tapi dia hanya yang legal. Nah, untuk ekonomi yang di sini dalam kita biasa sebut adalah underground ekonomi ya, itu tidak ada. Contohnya adalah narkoba, korupsi gitu ya. Atau tadi ya misalnya black market gitu-gitu itu juga tidak ada. Terus
di sini adalah dalam GDP itu kita tidak pernah menghitung dampak dari aktivitas ekonomi. Atau mungkin sekarang Bapak Ibu sering mendengar kalau misalnya suatu ada aktivitas ekonomi, misalnya contohnya alih fungsi hutan, itu kan sebenarnya ada cost dan benefitnya. Nah, dalam GDP itu kita kan selalu menghitung tadi kan produk akhirnya kan, tapi kita nggak menghitung dampaknya. Nah, makanya ada sekarang yang BPS juga mungkin kalau nggak salah juga sedang mengembangkan perhitungan yang namanya Green GDP, yaitu menghitung adanya degradasi dalam perekonomian, atau nanti lebih lanjut Bapak Ibu di mikroekonomi belajar eksternalitas ya, dampak dari suatu kegiatan ekonomi yang dampak itu tidak tercermin dalam harganya, harga yang berlaku. Nah, terus yang selanjutnya GDP juga tidak melihat, perhitungan GDP tidak memasukkan pertambahan nilai dari bertambahnya kualitas output, itu juga tidak. Misalnya contohnya kualitasnya semakin tinggi tapi harganya semakin murah, ya itu ya. Jadi kan kalau memang ya kalau kita belajar di ekonomi, setiap kita belajar suatu model atau metode yang dipakai pasti ada kelemahannya. Karena tadi ya kan GDP itu kan tadi kan untuk indikator awal, indikator makroekonomi awal yang bisa dibandingkan antar negara. Oke ya Bapak Ibu. Nah, terus kita masuk ke pengukuran biaya hidup. Biasanya di sini adalah Consumer Price Index untuk menghitung indeks harga Consumer Price Index atau indeks harga konsumen. Nah, indeks harga sorry. Indeks harga konsumen ya untuk melihat berapa tingkat harga yang ada di masyarakat. Ini ya Bapak Ibu. Terus ada produsen price index, yaitu dari sisi produsen, tadi kan konsumen. Yang ini adalah dari sisi produsennya. Perhitungannya sama dengan IHK, tapi ini di sini pada tingkat produsennya. Ya, itu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi untuk pertemuan pertama kita sudah selesai ya Bapak Ibu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke permintaan agregat. Jadi gitu, mungkin saya akan chat nomor handphone saya sama email kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ini ya nomor telepon saya. Sudah saya chat ya ke semua. Kalau ada yang kurang jelas atau mau bertanya silakan Bapak Ibu. Ini email saya sudah ada ya? Sudah saya chat ya? Sudah terima? Jadi kalau ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas boleh silakan minta maaf ya kalau misalnya dalam menerangkan ya namanya pakai daring mungkin ada yang kurang jelas, mohon maaf. Untuk pertemuan pertama sekian. Kalau ada yang mau bertanya boleh japri langsung. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf ya tadi pertama-tama ada kendala. Terima kasih banyak. Oke, kita udahin untuk pertemuan sekarang hari ini. Insya Allah atau nanti kita ketemu lagi di hari Senin depan ya, kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Oke, makasih. Saya leave ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Izin mau tanya. Iya. Nanti berarti yang sesi siang tidak ada ya Bu? Iya, enggak. Ya, terima kasih Bu. Makasih. Bu,